kadang kita sebagai orang dewasa itu lupa untuk mendengarkan anak-anak. Karena mungkin kita sibuk dengan hal lain. Betul. Nggak cukup sabar kayak mendengarkan baik-baik. Nanti dulu ya, kita ada waktu lagi atau gimana. Nah, karena penolakan itu Bu Mel, itu bikin membekas ke anak. Pada saat kita menolak satu kali, anak itu dia akan teringat. Iya, jadi tidak percaya diri besar. Kan? Iya. Kayak kok saya nggak didengarkan gitu kan. Harus gitu belajar. Mamanya udah belajar belum? Iya betul. Itu pertanyaan yang kadang yang memang saya merasa harus melontarkan itu ke ibu-ibu. Nah, karena aku ingin anakku suka buku, jadi aku juga harus membaca buku. Nah, kan keren banget kayak gitu. Coba kalau semua emak-emak kayak gitu, wah udah Indonesia emas benar-benar akan terjadi. Iya. Aku mau ini dulu. Aku ya udah, dia kan karena pilihan sendiri, jadi dia melakukannya dengan senang hati kan. Iya betul. Nah itu akhirnya meningkatkan motivasi belajar gitu. Berarti kita ibu gitu ya, ibu atau pendidik seharusnya memberikan pilihan kepada anak. Mungkin anak merasa bosan karena tidak ada pilihan. Pada saat apa yang dilakukan di sekolah taruh di rumah, pas orang tua udah kerjakan aja PR-nya dari guru tanpa menanyakan PR mana dulu yang mau kamu kerjakan. Bisa menjadi bumerang buat anak itu sendiri. Anak itu sendiri melemparkan bahwa karena dia sudah merasa dilabeli orang tuanya seperti itu. Oh iya betul. Iya kan? Karena dia udah dilabeli nih, dia akan melakukan hal itu untuk membuktikan bahwa omongan yang dibicarakan orang tuanya itu benar. Biasanya orang tua langsung, kamu kayak gini gitu ya. Mungkin nggak boleh ya kamu gitu. kayak gini nggak boleh ya. Padahal kenapa kamu begini? Kenapa harus begitu? Kalau anak-anak tidak mempunyai kepo dalam bahasa kita ingin tahunya rendah, ya udah dia nggak akan belajar apapun. Tapi ketika dia ingin tahu apa, dia pasti akan mencari tahu apa itu. Semakin banyak dia ingin tahu, akan semakin banyak dia belajar kan. Dan itu kan terjadi karena orang tua memandang benar dan salah. Bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Kebiasaan dia adalah ketika ke toilet itu selalu melihat setelah dia selesai itu mesti ngelihat ke lubangnya kan. Nah itu kan luar biasa. Karena dia memang banyak penasarannya. Penasaran. Akhirnya jatuh dompet kesayangannya toh dan ke flash gitu. Akhirnya dia pergilah ke tempat pembuangannya. Iya betul. Dan dia keruk terus sampai habis gitu kan. Kebayang dong kayak gimana. Terus kotornya. Terus si gurunya tuh lewat. Kamu sedang apa? Nggak dimarahin kan? Iya. Nggak ada itu dimarahin. Kamu sedang apa? Kotor-kotoran, bau macam-macam. Iya. Oh saya sedang mencari dompet. Oh ya udah, gitu lewat gitu. Gimana coba? Ada nggak kayak gitu itu guru orang tua? Nggak ada kan? Ada seorang guru menceritakan bagaimana daging itu kalau dijual gitu di pasar kan digantungkan. Dan dia kepikiran gitu, kebayangin gitu. Akhirnya dia menggantungkan diri juga di tempat olahraga kan. Malah gurunya nanya, kamu sedang apa? Aku sedang menjadi daging. Yang saya salut adalah kok ibunya bisa ya gitu. Sesabar itu ya. Bisa ya sesabar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People, saya Melanie dari Wonder Library. Dan ini adalah saya Putri dari Wonder Bimba AIWO. Oke, kali ini kita mau ngapain? Bahas sebuah buku yang seru nih, Bu Mel. Tentang apa? Buku apa nih? Nah, ada sebuah buku parenting jelas ya. Tapi buku parenting ini gak membosankan yang jelas. Dan buku ini sepertinya recommended ya Bu Mel. Untuk para orang tua, untuk para guru yang jelas juga. Ya anak-anak muda juga bisa ya gitu, untuk persiapan ya. Seperti Mas Ridho ya, persiapan nih nanti kalau punya anak ya Mas Ridho ya. Oke. Nah jadi kita mulai dari itu ya. Tapi orang-orang nggak tahu nih judulnya apa. Biasanya kan parenting itu poin-poin penting. Nah ini bukan itu yang kita bahas. Apa nih Bu Mel? Apa menariknya ya dari buku ini? Jadi buku ini sebenarnya bukan buku kalau dicari buku parenting itu memang tidak termasuknya buku parenting sebenarnya kan. Itu tuh kayak betul. Autobiografinya si penulis kan gitu ya. Dia menceritakan kehidupan dianya. Tapi kemudian itu bisa dijadikan sebagai buku parenting karena di dalamnya itu berisi tentang bagaimana orang tua, guru mendidik seorang anak yang dalam tanda kutip dicap dan dilabeli nakal kan.
Dan itu tapi padahal sebenarnya bukan nakal ya Mbak Putri, tapi apa coba? Bukan nakalnya, tapi anak ini memiliki imajinasi yang lebih banyak, rasa keingintahuan yang lebih besar, penasaran pada sesuatu, dan itu bisa jadi terjadi pada anak-anak kita atau bisa jadi pada ponakan, terus anak-anak lain ya, anak tetangga gitu ya. Maksudnya anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan biasanya orang dewasa merasa bahwa itu bukan hal yang wajar ya, dalam tanda kutip. Ya dilabelin nakal itu dianggapnya. Padahal itu tingkat curiosity-nya tinggi, imajinasinya tinggi kan. Betul. Makanya anaknya over gitu, ini stigma gitu ya. Stigma orang tuh bilangnya langsung nakal labelnya. Terus ya, dan melihatnya kayak suatu hal yang capek. Maksudnya gitu orang tua, jadi orang tua kayak gimana ya menghadapinya gitu bagaimana caranya. Nah, sepertinya buku ini memberikan tips-tips tapi dengan cara bercerita ya. Ya memang itu kisah aslinya kan gitu. Kisah asli dia, si penulis menceritakan bagaimana dia dididik dan akhirnya bisa membuat buku yang super keren ini kan. Ya, dan ini banyak banget dipakai untuk para pendidik loh, para orang tua juga kan gitu, jadi inspirasi gitu kan. Betul. Oke, coba diceritakan kenapa si Toto Chan ini kok bisa, si penulisnya itu adalah Tetsuko Kuroyanagi ya, dari Jepang yang jelas dia. Terus dan dia kemudian di buku ini dipanggilnya Toto Chan ya, karena itu nama panggilan ayahnya. Nama panggil ya. Ya betul. Nah, Toto Chan ini coba diceritakan kenapa dia dilabeli dalam tanda kutip nakal ya, tapi padahal bukan nakal gitu. Nah, itu kita ketemu banyak anak-anak di sekitar kita yang banyak sekali orang bilang nakal, tapi sebenarnya bukan nakal. Coba diceritakan apa yang kenakalannya itu seperti apa gitu. Nah, dari judul ini kan, judulnya aja sudah sangat menarik dulu nih. Seperti Wonder People nih tadi belum tahu kan judulnya apa. Nah, kita bahas ya. Jadi Toto Chan, judulnya itu Toto Chan, gadis di balik jendela. Nah, ini bagus banget ya. Maksudnya ada apa sih di kok kenapa dibilang gadis di balik jendela? Kalau ada dalam satu ceritanya adalah ada adegan Toto Chan itu emang suka banget sama jendela ini, Bu Mel. Jadi melihat sesuatu di luar jendela itu bagi dia ada hal yang sangat menyenangkan gitu, dibandingkan dia harus duduk manis, sepertinya itu. Dan itu bisa jadi terjadi dengan anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak-anak di sekitar kita, anak-anak yang memang melihat sesuatu dari dirinya gitu, dari hal luar yang menarik bagi dirinya. Nah, Toto Chan ini memang diceritakan dia itu sangat kreatif, dia ingin menjadi banyak hal, dia sangat empatinya juga tinggi, terus dia juga berani melakukan sesuatu ya, yang kadang memang di luar nalar itu. Mantap. Dan yang saya salut adalah kok ibunya bisa ya gitu. Sesabar itu ya. Bisa ya sesabar itu gitu. Dan bisa menghadapi kenakalan Toto Chan istilahnya. Kalau orang bilang kenakalan, tapi bagi ibunya itu bukan suatu kenakalan pastinya, karena terbukti dengan akhirnya si Toto Chan ini malah mengeluarkan buku yang dibaca jutaan orang di dunia, sampai sekarang menjadi rekomendasi. Buku ini dibaca oleh banyak orang. Betul. Nah, salah satu adegan yang menariknya adalah dia melihat sirkus lewat gitu di jendela. Nah, ini kan karena di jendela nih, salah satu adegan di jendelanya dia melihat sirkus, dia pengen jadi sirkus. Siapa orang tua yang mau anaknya jadi kalau di kita itu, kalau gitu, kan? Kalau di orang tua kita, kalau anak kita pengen jadi sesuatu, itu kan kalau hal-hal yang tidak sesuai orang tuanya, ngapain jadi tukang sirkus gitu ya ngapain gitu kan, nggak keren banget ya. Nggak keren kan kalau sekarang jadi dokter dong, jadi polisi dong, jadi pemain sirkus kayaknya. Pemain sirkus kayaknya di luar nalar gitu. Terus dan yang menariknya juga beberapa kali Toto Chan harus keluar dari sekolah, Bu Mel. Iya kan? Iya. Dan itu kalau mungkin kita orang tua yang ada di posisi orang Toto Chan sepertinya nggak akan siap. Stres ya. Bahkan gini, kadang orang tua anaknya dipanggil ke sekolah itu, aduh anak saya nakal apa nih gitu berpikirnya. Kayaknya jarang deh ada orang tua yang bilang ke sekolah nanya, anak saya gimana Pak di sekolah, nggak akan kayaknya nanya gitu. Bahkan mereka malah menganggapnya anaknya ya udah baik-baik aja di sekolah. Yang kadang kita lupa, kita kurang bertanya itu. Padahal ibunya Toto Chan itu dari ceritanya ini di sini tuh
dia tuh kalau Toto-chan pulang sekolah, Toto-chan sempet nih berbohong. Anak-anak kan kadang suka berbohong ya. Ibunya tahu kalau itu berbohong, tapi ibunya tidak langsung menjudge itu. Loh, kok kamu bohong? Kok kamu harus ditanyain ini? Tapi ibunya menolak. Oh, berarti dia sedang takut, ya, ada rasa takut. Iya. Berarti itu dilihat sisi positifnya adalah anak ini masih punya rasa takut Iya. kita berbuat salah kan Iya. gitu ya. Jadi dia bukan mau yang nyebutnya- berbohongnya itu. Bukan, karena dia khawatir nanti orang tuanya begini-begini padaku. Mungkin dengan komunikasi yang baik, akhirnya ya Toto-chan habis itu cerita kembali. Akhirnya kan iya, pada menceritakan kembali. Dan ada satu hal yang menarik lagi juga kan, yang dia punya teman ini apa namanya, temennya sakit polio, terus habis itu dia Nah, sebelum ke polio, polio gimana, itu gimana? kan ketemu temannya polio itu kan di sekolahnya yang luar Yang biasa, yang yang luar akan biasa. kita bahas kan. Iya. Nah, sebelumnya dia kan di sekolah yang kemudian dikeluarkan tuh. Iya. Nah, kenapa dikeluarkannya coba? Jadi Toto-chan ini adalah anak yang dianggap guru. Jadi gurunya mungkin ya yang nggak siap dengan menghadapi Toto-chan. Kayak misalnya dia itu tidak mau patuh. Patuh tuh dalam artian dia harus duduk anteng manis. Itu patuh dianggapnya dengan sekolahan. Duduk rapi, pokoknya di meja gitu. Pokoknya di meja. Nah, ada satu kejadian menarik. Meja di rumahnya itu bentuknya selorok gini ya, ditarik kan, laci gitu ya, kan. laci kan kayak kita. Nah, di sekolahnya dia menarik mejanya, buka tutup, Bisa dibuka ya bisa untuk dibuka kayak menyimpan menyimpan sesuatu buku atau di pensilnya. bawahnya, jadi buka begini. Nah, kejadian itu sama Toto-chan itu, jadi dia mau nulis Berulang-ulang kalimat itu, dia buka, dia masukin pensil, dia masukin penghapus, berulang seperti itu, dia masukin lagi, dia buka lagi, dia tutup lagi. Nah, untuk beberapa guru itu kan hal yang mengganggu karena mungkin Toto-chan merasa guru terganggu, temannya terganggu. Nah, bagi Toto-chan itu adalah hal yang seru dan itu menjadi suatu masalah juga gitulah bagi guru tersebut. Dan pada akhirnya ya harus keluar karena kan mungkin ada kenakalan yang lain dalam tanda kutip yang guru yang pas teriak-teriak ke pengamen gitu. Nah, pas ada pengamen jalanan lewat terus dia kayak teriak-teriak di balik jendela gitu kan. Terus dia kayak menghibur semuanya. Akhirnya kan pembelajaran berhenti sejenak gitu ya. Karena disuruh berhenti pengamennya dan menyanyikan lagu untuk betul. Iya gitu kan. Ya karena memang sebenarnya mungkin Toto-chan itu ya dunianya anak-anak seperti itu. Cuma anak-anak terbentur dengan aturan yang dibuat terkotak ya. Nah ini yang sebaiknya kita sama-sama untuk membuat anak itu nyaman belajar. Nah, salah satunya Bu Mel, karena saya di Wonder Bimba IWO ini relate. Metode itu membuat metode-metode yang ada di Bimba memang membuat anak harus fun learning itu kan. Nah, itu membuat anak tidak terpetakan bahwa dia harus duduk manis, bahwa dia harus sesuai gurunya, tapi gurunya yang menyesuaikan, atau yang disebut kalau di Bimba kita sebutnya dengan motivator kan. Kenapa motivator ya? Karena kita yang memotivasi memotivasi anak-anak untuk lebih bisa. Gitu sih kalau kalau dalam bukunya Toto-chan gitu. Apalagi nih Bu Mel? Ya sebenarnya kan, banyak yang menarik kan. Kenapa aku tuh baca buku ini sebenarnya dalam versi bahasa Inggrisnya dulu ya tahun udah lama banget kan. Ada berapa 10 tahun yang lalu. Nah, kemarin tuh ketemu lagi kan dengan yang versi bahasa Indonesia. Saya baca lagi, wah keren banget nih, menarik juga masih gitu kan. Akhirnya kok sesuai banget ya dengan Bimba gitu. Kayak banyak hal yang betul, relate kan gitu ya. Itu relate sih. Nah, ini kemarin itu kemudian tertarik untuk ngebahas ini karena banyak ibu-ibu di sekitar kita ya, kayak ibu-ibunya anak-anak yang Bimba di sini di perpustakaan ini suka ada yang bawa anak-anak, mereka tuh banyak mengeluhkan tentang gimana sih anak saya kok gini, anak saya gini, benar nggak sih kan gitu betul, ya. Nah, buku ini itu kan masuk gitu, relate nih. Kalau tapi tidak menggurui kan, karena dia bercerita gitu. Menceritakan kamu harus gini, fakta gini. Ya. Fakta banget faktanya anak-anak ya. Ya betul kan gitu. Nah, yang menarik di sini kita adalah kan dia dikeluarkan dari beberapa sekolah karena ketidaksiapan guru dan sekolah menangani anak yang luar biasa seperti itu. Ini kan anak spesial banget ya, luar biasa nih. Akhirnya ibunya kan pergi mencari sekolah yang nyaman mencari-cari lah. Nah, salah satunya adalah tadi apa? Tomoe Gekuen ya, yang di kepala sekolahi oleh
Pak Mr. Kobayashi. Kobayashi. Ya, diceritakan apa yang terjadi di sana dan bagaimana sih sekolahnya. Kan ini sekolah anti mainstream nih. Ya. Sekolah yang luar biasa nih. Yang pertama menarik itu sekolahnya itu pakai gerbong kereta bekas. Nah, itu kan ya kan di luar ini ya, kebiasaan. Di luar kebiasaan. Dan mungkin itu kayak, kalau saya mengambil kesimpulan adalah jodoh gitu. Maksudnya jodohnya Toto Chan di situ, ibunya sedang mencari dan ibunya punya rasa ketakutan loh. Maksudnya ya awalnya kan udah berapa kali pindah tuh. Terus pas di sekolah Tomoe Gakuen ini ibunya juga merasa jangan-jangan anakku tidak diterima juga dan nanti takutnya dikeluarkan kembali, itu ada. Tapi ibunya selalu berpesan banyak kepada Toto Chan, nanti harus yang baik ya, tetap gitu memberikan stimulus hal positif kepada Toto Chan gitu. Dan ibunya tetap merasa yakin. Itu sebimol poin pentingnya dari buku, ketika orang tua menghadapi anak yang rasanya tuh mungkin orang tua merasa tidak percaya diri sebenarnya, tapi tidak boleh mengungkapkan itu sebenarnya ke anak ya. Iya, dia dikeluarkan dari sekolah kan. Iya. Itu ibunya kan tidak mengatakan kenapanya. Biar si anak itu tidak rendah diri kan, tidak hilang kepercayaan dirinya ya. Iya, karena memang belum aja menemukan tempat yang tepat, ya kan, tempat yang pas, yang tepat buat si anak itu. Karena itu dan tugasnya kita juga ya, memberikan fasilitas kepada anak. Kalau pas anaknya yang kok tidak bisa menyesuaikan, artinya tempatnya yang memang mungkin belum bisa menampung. Nah, Serela juga sama kayak di Bimba. Kalau memang anak-anak Bimba itu di sini menyenangkan, artinya tempat itu sangat cocok ya buat anak-anak. Oh iya kita dan anak-anak sampai misalnya kayak betah dari awal, terus kok SD masih lanjut, sepertinya tempatnya memang memang sampai ada anak yang pagi-pagi bangun itu pengen buru-buru ke Bimba. Nah, gitu. Iya. Karena memang karena memang tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Ini mereka tidak sadar ya kalau mereka sedang belajar kan. Mereka tidak sadar karena kita ini kan memotivasi anak. Tugas kita itu memotivasi, mendampingi, bukan menggurui itu kan. Yang kalau dalam pendidikan bukan menggurui, karena anak-anak kayaknya nggak bisa deh digurui. Maksudnya anak-anak itu ya bebaskan sesuai apa yang anak-anak mau gitu kan. Kita hanya mengarahkannya, memfasilitasi, mengarahkan. Dan setiap tempat anak belajar atau setiap tempat anak bermain itu kan banyak yang terlibat ya sekeliling kita gitu. Nah, di Toto Chan ini ibunya punya peran penting kan, berarti karena ibunya yang sering disoroti adalah dicurhati di sini kan, ibunya yang menyoroti itu. Dan untungnya ketemu tempat sekolah ini, Tomoe Gakuen ini kan, yang dan kepala sekolahnya itu loh bagus banget, selalu mengafirmasi bahwa ini Bu Mel, kamu tahu kan, kamu itu benar-benar anak yang baik. Sampai ditegaskan ya, benar-benar. Jadi itu kayak afirmasi positif ya untuk si Toto Chan ini ya. Pada suatu waktu Toto Chan katanya tahu setelah dewasa kenapa kata itu akhirnya bisa menjadi kayak penguat motivasi dalam dirinya. Jadi sepertinya kalau kita sedang menghadapi dengan tanda kutip berbagai macam keistimewaan, yang kita harusnya afirmasi positif terus ya yang kita bicarakan. Betul. Nah, iya betul sekali ya. Jadi dia pada akhirnya ketika sudah dewasa itu dia bilang gini, kalau saja aku tidak aku kan dicap anak nakal. Kalau saja aku tidak ketemu Mr. Kobayashi itu, mungkin aku akan sangat menderita, aku akan memiliki sakit mental dan bingung. Coba sampai seperti itu loh. Jadi ketepatan memilih guru dan tempat dia belajar itu sangat penting banget. Karena bisa jadi anak yang punya potensial yang tinggi, ketika menemukan guru yang tidak tepat, itu potensinya akan luntur. Tapi begitu ketemu dengan guru yang tepat, potensi apapun akan sangat tumbuh dan berkembang gitu. Ya itu kayak selalu saya bilang bahwa kan pada saat guru ketemu murid atau ya kayak motivator atau siapapun lah yang berkesempatan untuk membimbing anak-anak gitu ya, mengarahkan anak, itu adalah seperti jodoh gitu. Nah, jadi kita pribadi, setiap kita kan katanya butuh orang sekampung untuk merubah satu anak ya, butuh sekampung, bukan individu ibu atau ini, tapi masyarakatnya anak ini. Jadi kalau ada sesuatu di anak tersebut, bukan ya kita lihat orang tuanya. Kalau memang orang tuanya tidak membantu, bukan berarti orang tua tersebut ya karena belum tahu aja mungkin ya Bu Mel. Nah semoga ini Wonder People nih udah pada tahu dan makin iya gitu ya Bu Mel ya, kita memberikan sebenarnya kan gini, pemahaman baru. Kita itu punya anak itu tidak hanya mendidik anak kita ya,
Karena Betul. harus tadi kita juga mendidik komunitas, mendidik lingkungan. Karena kalau kita didik anak kita saja, ketika keluar dari rumah, dia bertemu dengan lingkungannya, apa yang akan terjadi kalau lingkungannya itu mendidik hal yang jelek? Oh iya. Dia tidak akan bertahan. Betul. Tapi ketika kita mendidik dengan baik, kita didik juga lingkungan kita dengan baik. Betul. Insya Allah ketika keluar pun dia akan aman. Makanya kita bikin komunitas kayak gini, perpustakaan. Sebenarnya ada tujuannya, salah satunya adalah itu. Ketika aku mengajarkan anak membaca, biar dia punya karakter yang baik, literasinya baik. Aku pun mengajarkan anak-anak yang lain di Sinau Sore, di Bimba kita kan, seperti itu. Yuk, ibu-ibunya juga kan kita ajarkan. Betul. Yuk kita diskusi, terus kita baca. Itu tuh kan sebenarnya aku mendidik anakku gitu. Nah, ini berarti tantangan orang tua Bu Mel setelah ini. Ya kita suruh baca nanti. Iya, karena memang sekarang gini, anak kita disuruh belajar, terutama ini khusus buat para ini ya yang di Bimba IWW ini ya, di Wonder Bimba. Anak-anak sama orang tua merasa Sinau harus gitu belajar. Mamanya udah belajar belum? Ah, iya betul. Itu pertanyaan yang kadang yang memang saya merasa harus melontarkan itu ke ibu-ibu. Nah, betul. Bagaimana sih ya? Salah satunya diskusi yang kita lakukan ini kan sedang memberikan hal yang baru. Bisa jadi apa yang kita obrolkan orang tua memiliki ilmu baru gitu ya. Semoga begitu dan bertambah. Atau mungkin punya pengalaman lain ya Bu Mel dari apa yang diceritakan, kok anakku kayaknya pas, atau kok anakku bisa gitu ya. Wah, ternyata Toto Chan seperti ini juga jadi orang hebat kan pada akhirnya. Anakku mah pada jauh lah dari situ lebih baik gitu kan. Iya. Ini kemarin kita kan bikin juga podcast tentang Bimba ya. Dan alhamdulillah benar-benar positif ya. Betul. Pokoknya buat teman-teman yang lain komennya juga positif. Dan akhirnya ada salah satu ibu yang kembali ke buku. Aku tuh suka baca buku dulu gitu. Sekarang tuh udah mulai pudar. Tiba-tiba dia mulai lagi pinjem buku. Terus dia bilang, karena aku ingin anakku suka buku, jadi aku juga harus membaca buku. Nah, kan keren banget kayak gitu. Coba kalau semua emak-emak kayak gitu, wah udah Indonesia emas benar-benar akan terjadi. Iya, karena memang ini ya. Jadi kita memanennya tuh nanti. Iya, betul. Dan itu terjadi loh sama ibunya Toto Chan. Saya yakin kalau kita menceritakan sisi ibu Toto Chan, sepertinya dia literasinya juga tinggi gitu. Iya kan? Betul. Tapi tidak diceritakan memang karena kan ini Toto Chan menceritakan dirinya sendiri secara detail. Nah, kita mencoba melihat sepertinya ibunya Toto Chan itu dengan banyak pemahaman pasti ya, karena nggak semua ibu bisa seperti ibunya Toto Chan ya. Betul. Pasti. Sebenarnya kalau orang Jepang itu kan banyak juga yang berpendidikan tinggi, tapi mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena menurut mereka mencari ilmu setinggi-tingginya itu tidak hanya untuk mencari kerja, tapi juga untuk mendidik keluarga gitu. Karena untuk mendidik anaknya gitu ya salah satunya. Kalau di kita kan beda ya. Sayang banget kayak sih kalau S3 misalkan gak di rumah tangga aja kan gitu ya. Ya itu. Nah, ini salah satu lagi Mbak Putri yang menarik ya. Kan ibunya tuh sempat khawatir juga ketika dia masuk ke sekolah Tomoe Gakuen itu. Saya nggak tahu benar atau salah ya ininya pengucapannya. Itu kan ketemu dengan kepala sekolah. Ibunya tuh sempat khawatir gitu. Kalau dia diterima nggak ya di sekolah ini dengan karakter yang seperti itu. Dan dia juga khawatir Toto Chan cocok nggak ya di sekolah kayak gini gitu. Apakah dia jadi malah nggak mau gitu. Nah akhirnya kan apa yang terjadi? Ketemulah kan sama kepala sekolahnya, dia pertanyaannya apa coba? Tidak, kamu udah bisa baca belum? Tidak, itu pertanyaannya kan? Iya betul. Bener nggak sih? Iya. Tapi apa? Dia bilang, kamu mau cerita apa? Iya. Akhirnya cerita 4 jam. Dan Kobayashinya, kepala sekolahnya, mendengarkan dengan seksama dan serius ya, tidak asal mendengarkan gitu. Dan akhirnya apa? Udah kehabisan kata-kata kan dia. Dia akhirnya, kamu diterima. Wah, luar biasa kan kayak gitu-gitu. Nah, ini relate banget gak sih sama kamu tuh di Bimba kan? Kayak itu, gitu banget gak? Itu terjadi. Jadi anak-anak Wonder Bimba ini gitu, mereka selalu punya cerita dengan versi yang berbeda-beda, bahkan kadang rebutan. Harus memberikan antrian ya kayaknya untuk kayak gitu. Tapi memang kadang kita sebagai orang dewasa itu lupa untuk mendengarkan anak-anak. Karena mungkin kita sibuk dengan hal lain. Nggak cukup sabar kayak mendengarkan baik-baik apa keputusan mereka. Atau memang kalau kita lagi sibuk, coba kita nanti dulu ya, kita ada waktu lagi atau gimana. Nah,
Karena penolakan itu, Bu Mel, itu bikin membekas ke anak. Pada saat kita menolak satu kali, anak itu dia akan teringat. Iya, jadi tidak percaya sampai diri besar. kan? Iya. Kayak kok saya nggak didengarkan gitu kan? Iya, itu terjadi. Dan tapi kalau dalam buku Toto Chan ini kan saya nyari nih. Kayaknya nggak ada. Ibunya sepertinya selalu mendengarkan apa yang Toto Chan lakukan gitu. Saya ingin mencari celah di mana ibunya juga ada nggak sih gitu adegan di mana ibunya tidak mendengarkan Toto Chan. Kayaknya nggak ada gitu. Dia mendengarkan walaupun kisah yang sepele, kisahnya walaupun itu tuh janggal, walaupun kisahnya bohong, walaupun kisahnya itu ingin menyalahkan sebenarnya itu tuh salah gitu, tapi tidak. Dia tetap mendengarkan terus, betul, mendengarkan terus gitu ya. Jadi akhirnya terus saja dia berimajinasinya terus meninggi gitu kan, terus berimajinasi. Jadi tidak mengkat gitu, tidak mengkat. Dan betul. Yang kepala sekolahnya itu kan kenapa dia mendirikan sekolahnya itu karena pernah di luar negeri ya, di Eropa ya. Kenapa sekolahnya itu tidak seperti sekolah konvensional lainnya kan? Karena memang dia pernah hidup di negara di negara lain di Eropa gitu ya. Jadi pengalaman yang di sana dia terapkan juga di situ, bagaimana menghargai anak-anak kan gitu-gitu ya. Iya, lebih bisa anak-anak sampai ada kelas musik di situ, terus anak-anak. Jadi si kepala sekolahnya bisa main alat musik, terus anak-anaknya itu disuruh bergerak sesuai ritmik, terserah mau gimana gitu. Bebaskan. Gitu. Nah, kayaknya relate juga deh sama di Bimba. Wonder Bimba. Jadi kalau anak-anak memang lagi lelah, ya udah tiduran nggak apa-apa, lompat-lompat. Kalau lagi lelah tiduran, Betul. Sama. Dan ini juga sekolahnya itu boleh memilih mata pelajaran apa dulu kan? Apa dulu sesuai anaknya, dan semua tidak saling mengganggu. Itu sama ya kayak Bimba. Kalau anak-anak mau apa dulu ditanya kan? Betul. Mau apa dulu? Terserah mereka kan. Betul, ini juga terjadi di Amerika waktu saya di sana itu. Jadi ada 5 blocks time gitu. Jadi ada 5 blok. Ada matematika, ada science, social studies, macam-macam. Ada 5 blok gitu di kelas ya. Nah itu pos-pos lah gitu ya. Nah, mereka tuh bisa milih mana aja dulu yang dikerjakan. Jadi bebas. Nah itu kan jadi menyenangkan buat mereka. Aku mau ini dulu. Ya udah, dia kan karena pilihan sendiri. Jadi dia melakukannya dengan senang hati kan. Iya betul. Nah itu akhirnya meningkatkan motivasi belajar gitu. Nah berarti kita ibu gitu ya, ibu atau pendidik seharusnya memberikan pilihan kepada anak. Mungkin anak merasa bosan karena tidak ada pilihan. Betul. Kayak misalnya kalau di Wonder Bimba, kalau dia nggak mau baca bukan berarti dia nggak bisa baca. Betul. Mungkin dia ingin hal lain, dulu kan. Hal lain dulu yang dia dengar, hal lain dulu yang dia lakukan. Toh pada akhirnya di akhirnya membaca. Cuman terkadang kita di rumah nih, maksudnya orang tua di rumah, relate nggak nih apa yang saya bilang gitu kan? Pada saat apa yang dilakukan di sekolah taruh di rumah, pas orang tua udah kerjakan aja PR-nya dari guru tanpa menanyakan PR mana dulu yang mau kamu kerjakan. Pasti semua PR-nya harus dikerjakan. Coba deh kasih pilihan, nggak apa-apa kan meloncat itu gitu, karena kan itu PR. Berarti kan kalau di Bimba PR tuh bukan pekerjaan rumah, permainan rumah, permainan. Jadi itu menjadi sebuah permainan karena memang nggak ada beban. Kalau toh nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sekolah mungkin enggak ya, karena tuntutannya adalah PR harus dikerjakan. Karena sistem kan, yang itu sistem dan mereka memang harus melakukan seperti itu. Kalau enggak mereka dapat punishment. Karena kan sistem. Betul. Dan susah banget menemukan pendidikan ala Kobayashi ini di Indonesia. Betul. Tapi ada. Nah, akhirnya banyak diadopsi oleh para homeschooler. Iya, itu betul. Diterapkannya di situ. Mereka dari pagi terserah mau belajar apa dulu. Yang penting at the end of the day mereka udah selesai semua yang harus dilakukan. Tapi terserah mau kayak jungkir balik kayak di Kobayashi itu, kan terserah aja. Belajarnya pun nggak harus duduk rapi. Betul. Duduknya mau di mana aja, nggak ditentuin. Iya betul. Karena ini yang kita lakukan juga ya. Karena memang anak-anak itu kan random ya, setiap harinya moodnya juga naik turun. Iya, betul. Gak usah anak deh kita gitu ya. Juga benar. Kadang kita membuat anak tuh harus anteng, harus baik ya, harus anteng ya, harus ini. Padahal nggak bisa ya. Anak-anak itu kan dengan segala keunikannya dan segala hal baiknya yang mereka miliki, potensinya. Kita kan tidak pernah tahu anak kita bakatnya apa kalau kita nggak memfasilitasinya gitu ya, Bu Mel. Nah ini nih
ibunya Toto Chan dengan segala kesabarannya ya hasilnya Toto Chan. Betul. Iya kan? Dan kita ke diri kita, apa sih kesabaran tantangan anak kita ya, kesabarannya kita dengan tantangan anak kita apa nih? Karena kita akan mengantarkan anak tersebut gitu. Kayaknya karena ibunya tidak melakukan paksaan apapun, jadilah Toto Chan ini. Iya, betul banget ya. Jadi memang tapi ini juga ada kolaborasi sekolah yang keren dengan ibu yang keren. Itu dia jadi, nemukan ibu sekolah itu. Nah, ibu yang keren. Tapi dengan sekolah yang pertama tadi tidak mendukung, tidak mensupport, itu akhirnya tetap tidak jadi. Artinya memang kedua kali juga belum cocok juga. Belum. Akhirnya ketemu itu memang butuh support luar ya kalau itu ya. Yang luar biasa ya, lingkungan juga dan orang tua kan kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan kita nanti menjadi lingkungan sama yang bagus. Kayak apa, satu perlombaan yang dilakukan di sekolahnya, hadiahnya sayur. Oh iya, benar-benar. Nah terus anak-anak itu kan awalnya tidak suka dong. Awalnya tidak suka. Buat apa terus, gitu kan? Buat apa? Tapi karena akhirnya, hasil hadiah mereka melakukan dengan ibaratnya keberhasilan, keringat mereka sendiri berlomba. Akhirnya mereka suruh masak ibu-ibunya, karena kepala sekolahnya juga memberikan ini ya. Akhirnya besoknya mereka bangga dengan hadiahnya. Awalnya mereka nggak suka. Kan maunya permen atau apa gitu. Akhirnya mereka bangga dan suka karena besoknya dibawa dalam bentuk masakan yang sudah dimasak ibunya gitu kan. Itu keren banget itu sebenarnya. Dan ini memang sebenarnya bisa ya kita terapkan gitu ya ke kita orang tua di lingkungan kita ya, untuk hal-hal baik yang bisa membuat anak itu terpacu menjadi lebih baik gitu. Ini tuh kan bebas banget ya, tapi juga tidak serta-merta bebas yang liar gitu. Iya betul, tetap saja mereka ada waktunya ini, waktunya ini, dan mereka merasa tidak sedang didisiplinkan, tapi akhirnya mereka disiplin juga gitu kan. Sendiri, karena mereka merasa senang. Iya betul. Sama kepala sekolahnya juga kayak udah orang tua sendiri. Makanya ketika ada yang meninggal, orang kepala sekolahnya sampai nangis-nangis nggak bisa ngomong. Lah, ada nggak sih kepala sekolah kayak gitu kalau ada muridnya yang meninggal? Nah, kan bicara gitu tentang muridnya yang meninggal nih, temannya Toto Chan yang sakit polio gitu ya, sakit. Nah, itu ada adegan yang menarik, Bu Mel. Kalau sakit polio itu kan berarti ada sesuatu di fisiknya yang memang tidak akan kuat ya. Betul. Lemah ya, pertumbuhannya juga tidak. Dan pikirannya Toto Chan adalah membawa temannya naik ke atas pohon gitu. Oh iya, benar-benar. Karena waktu itu setiap anak punya tempat rahasia di pohon. Di pohon. Nah, dia punya di pohon itu dan hanya orang tertentu spesial yang bisa melihat diundang untuk ketemu datang. Nah, itu kan apa yang dilakukan Mbak Putri coba sama Toto Chan. Dia sampai harus cari tangga, pertama tangga yang nggak cukup gitu ya. Kan ya gemeteran dong kakinya, dan untuk Toto Chan badannya kecil gitu naik dia tarik tangga yang bentuknya lebih kokoh, akhirnya bisa. Terus dia ngambil tangga dari itu kebayang nggak kalau orang dewasa yang lihat? Untungnya orang dewasa nggak lihat pada saat itu diceritain dia. Pasti reaksinya orang dewasa pasti kan jatuh gitu. Jangan udah turun aja. Nggak terjadi kenangan itu ya, nggak akan terjadi. Itu luar biasa. Itu untuk pertama dan terakhir ya dia ke situ, karena akhirnya kan setelah itu meninggal ya. Iya, pada akhirnya juga si temannya ini bisa sampai naik ya. Iya, walaupun itu ya Allah, kalau dibaca di bukunya ya, itu perjuangannya luar biasa kan. Betul, kita tuh sekali. Kita bisa bayangin ya. Bayangin dan haru, tapi campur ya Allah, kasihan banget gitu sampai ditarik-tarik gitu. Tapi karena anak-anak mereka tidak berpikir sampai ke situ kan. Berpikir resiko jatuh atau apa. Dalam pikirannya Toto Chan itu kan gimana caranya senang dengan menyenangkan temennya. Itu luar biasa ya. Affection dari Toto Chan itu luar biasa ke temennya ya. Iya. Betul. Sangat bagus banget. Dan dia memang empati tinggi itu kan hasil dari ibunya tidak pernah memaksakan sesuatu. Ibunya melihat sesuatu kayak Toto Chan. Ya punya disayangi banget ya. Toto Chan peduli pada satu hal, ibunya tidak pernah melarang gitu. Betul. Asal itu mungkin bagi ibunya positif, oke, nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya Toto Chan menjadi si empati itu. Betul. Nih ya, kalau aku ingat gitu cerita si Toto Chan, apa aja sih perbuatan dia yang dalam tanda kutip sebenarnya tapi itu imajinasi out of the box gitu benar. Ada beberapa hal gitu. Ketika dia kehilangan dompetnya gitu kan. Terus dompetnya tuh kebiasaan dia adalah ketika ke toilet itu selalu melihat
melihat setelah dia selesai itu mesti ngelihat ke lubangnya kan. Nah itu kan luar biasa. Tapi karena dia memang banyak penasarannya. Penasaran. Akhirnya jatuh dompet kesayangannya toh dan ke plastik. Akhirnya dia pergilah ke tempat pembuangannya. Iya betul. Dan dia keruk terus sampai habis gitu kan. Kebayang dong kayak gimana. Terus kotornya. Terus si gurunya tuh lewat. Kamu sedang apa? Nggak dimarahin kan? Iya. Nggak ada itu dimarahin. Kamu sedang apa? Kotor-kotoran, bau macam-macam. Iya. Oh saya sedang mencari dompet. Oh ya udah, gitu lewat gitu. Gimana coba? Ada nggak kayak gitu itu guru orang tua? Nggak ada kan? Oke. Selain dia mengeruk kotoran itu ya, ada lagi hal yang menarik ini. Jadi dia ada seorang guru menceritakan bagaimana daging itu kalau dijual gitu di pasar kan digantung-gantungkan ya. Dan dia kepikiran gitu, kebayangin gitu. Akhirnya dia menggantungkan diri juga di tempat olahraga kan. Karena kan kayak tempat olahraga di sana kan ini ya fasilitas pasti gitu. Bayangan saya tuh. Jadi dia ada kayak yang buat senam gitu terus dia menggantungkan diri gini-gini. Itu sampai gurunya datang. Terus gurunya tapi nggak dimarahin kan? Kategori ya sampai dia akhirnya jatuh sendiri karena nggak mungkin dong tangan satu ditanya, malah gurunya nanya, "Kamu sedang apa?" "Aku sedang menjadi daging." Nah, itu kan apa ya, imajinasi seperti itu kan nggak bisa di-cut gitu aja gitu, dimarahin gitu. Akhirnya anak jadi berhenti untuk berimajinasi kan. Oke, dia tahu kan kalau kayak gitu ternyata berbahaya, ya udah dia belajar kan dari pengalaman gitu. Nah ada juga yang menarik ini. Jadi kalau kita itu mengajarkan di sekolah itu harus punya title S1, S2 kan. Di situ tidak gitu. Itu diajarinnya tuh diajarin bercocok tanam langsung dari petaninya. Petani dibawa ke situ, benar-benar diajarin sama petani itu gitu. It is for real gitu, nggak hanya teori gitu. Pakaiannya juga udah sangat petani banget gitu. Udah pokoknya tidak harus ada sertifikat itu. Anak-anak dibawa ke sawah langsung. Terus mereka bercocok tanam sambil ngobrol dengan sangat menyenangkan. Tidak ada teori-teori, sambil ngobrol aja. Nanti begini. Akhirnya selesai, mereka akhirnya diberi tugas untuk menyirami giliran. Terus mereka juga akhirnya satu anak itu suruh ngecek tiap berkala, terus melaporkan perkembangan. Coba anak SD seperti itu kan luar biasa ya. Ada tanggung jawab, ada rasa percaya diri, ada kerja keras gitu kan. Iya, itu yang tadi Bu Mel bilang kan, pada saat kita mendidik satu anak kita akan mendidik lingkungan. Dan itu juga saya lakukan itu gitu Bu Mel, kayak terjun di sawah. Anak-anak SD-nya anak saya terjunin ke sawah langsung, dan itu bukan program sekolah gitu ya, bukan program sekolah, itu inisiasi dari wali-wali murid inisiasi, dan saya merasa itu memang harus dilakukan gitu. Karena memang hal-hal yang real itu kan memang harus ya, anak-anak harus melakukannya. Dan ya tadi memang kita semua itu harus ikut bertanggung jawab lah sebenarnya, ya menjadi sebuah keharusan sih. Betul. Pada akhirnya karena memang anak-anak harus dikenalkan dengan hal seperti itu, dan kayak seperti di Totosan ini gitu ya. Part of life skill gitu ya. Terus kemudian juga ada yang menarik lagi ya, dia memasak-masak di taman ya, dengan seru-seruan gitu ya. Dan memasaknya tidak hanya di sekolah tapi di taman gitu loh, pergi sambil piknik terus masak-masak. Terus mereka bertanggung jawab untuk membawa masakan bahan-bahan dari rumah, terus mereka berbagi tugas, ada yang memotong-motong, ada apa itu ya Allah. Kan luar biasa. Gimana nggak menyenangkan ya sekolah kayak gitu ya. Itu sangat menyenangkan sekali, dan sebenarnya itu bisa dilakukan juga sih kan untuk para orang tua di rumah. Iya kan, mengajarkan anak itu. Dan itu juga salah satu life skill-nya anak-anak yang bisa didapatkan ya. Dan ini yang penting, dan sepertinya kadang kita lupa ya. Kadang kita bikin lelucon, kadang kita bercanda sama murid. Dan itu ternyata dampaknya sangat esensi banget, krusial banget ya. Betul. Ya ketika ingat gak bagian apa Mbak Putri? Tentang ekor itu. Jadi ada seorang guru perempuan, dia menceritakan tentang evolusi kan. Evolusi. Bahwa manusia itu dulu gini-gini kan. Teori Darwin lah gitu ya. Terus kita tuh punya loh gitu kayak sisa ekor gitu kan. Gitu. Terus kemudian anak-anak berimajinasi dong. Si ibunya bercanda. Dan bercandanya salah sasaran. Bukan ke anak yang tidak sakit. Tapi kepada anak yang memiliki spesial gitu. Terus dia bilang, kamu punya ekor nggak? Padahal dia bertanya ya, gitu. Kamu punya ekor nggak gitu? Gitu kan? Nah, kayak gitu tuh. Padahal
menurut kita selintas itu kayak nggak apa-apa ya, cuma nanya gitu, bercanda gitu kan, karena ini memang sedang membahas tentang itu. Ternyata kepala sekolah itu adalah mendengar itu, dipanggillah kepala sekolahnya, dimarahin, nggak boleh bercanda kayak gitu kepada anak, terutama anak yang punya special need gitu. Anaknya jadi nanti takutnya kepikiran, punya kepercayaan dirinya rendah, karena memang dia kondisinya lagi seperti itu. Itu kan luar biasa. Nah ini gitu. bicara kayak gitu, kadang kita juga gini, sebagai orang tua kita melabel anak dengan secara tidak sadar. Kayak misalnya ada satu kejadian ya, ini anak ini nih anteng, tapi nanti kalau sudah bisa terus dia terus jadi aktif. Nah, bisa menjadi bumerang buat anak itu sendiri. Anak itu sendiri melemparkan bahwa karena dia sudah merasa dilabeli orang tuanya seperti itu. Oh iya, betul. Iya kan? Karena dia udah dilabeli nih. Dia mendengar karena kan dia sudah besar ya, anak-anak di atas 5 tahun itu kan pikirannya sudah jalan ya, sudah ngerti. Dia bilang awalnya dia anteng, habis itu dia menjadi aktif, dia akan melakukan hal itu untuk membuktikan bahwa omongan yang dibicarakan orang tuanya itu benar. Jadi itu harus dia kayak jadi membuktikan apa yang diomongkan orang tua. Jadi hati-hati ya, orang tua tuh ngomong juga hati-hati ya. Nah, karena kan kita sebagai motivator, pendidik, guru yang bertemu anak-anak itu kan kita juga harus hati-hati sama mereka. Ya paling enggak pertanyaan-pertanyaannya adalah bagaimana kabarmu hari ini? Itu kan kita mungkin lupa ya menanyakan itu. Perasaannya bagaimana? Kan yang penting itu ya. Perasaan dia. Kenapa sih melakukan hal seperti itu? Biasanya orang tua langsung kamu kayak gini gitu ya. Mungkin nggak boleh ya kamu gitu. kayak gini nggak boleh ya. Padahal kenapa kamu begini? Kenapa harus begitu? Kadang anak-anak menantang kita untuk mencuri perhatiannya dengan cara hal-hal yang di luar nalar itu. Tapi itu salah satu bentuk memang anak sedang butuh perhatian. Betul. Toto Chan ini kan banyak aktif ya, banyak. Padahal orang tuanya itu sangat responsif pada Toto Chan. Tapi memang anaknya sangat aktif sekali ya. Nah bisa jadi anak-anak kita, anak-anak di lingkungan kita itu ada yang aktifnya seperti Toto Chan. Bukan karena kurang perhatian sebenarnya, berarti memang anak itu aktif dan dia penasaran pada sesuatu sangat tinggi. Betul. Malah itu tuh sebenarnya curiosity itu sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan skill anak itu, karena tingkat curiosity-nya tinggi. Kalau anak-anak tidak mempunyai kepo dalam bahasa kita ingin tahunya rendah, ya udah dia nggak akan belajar apapun. Tapi ketika dia ingin tahu apa, dia pasti akan mencari tahu apa itu. Semakin banyak dia ingin tahu, akan semakin banyak dia belajar kan. Biasanya terkadang anak-anak yang akhirnya tidak menanyakan lagi karena tidak diberi kesempatan. Betul, ya kan? Betul. Maksudnya tidak diberi kesempatan untuk dipancing atau difasilitasi. Betul. Jadi dia ya udah segitu aja gitu, karena ngomong takut salah. Terus melakukan sesuatu takut salah. Karena ketakutan salah itu akhirnya nggak berani mengambil hal di luar nalarnya dia gitu. Betul. Dan itu kan terjadi karena orang tua memandang benar dan salah, bukan kayak yang ibunya Toto Chan lakukan. Jadi apa yang terjadi? Gitu kayak mengkebiri imajinasinya, kreativitasnya, kepercayaan dirinya gitu. Karena yang saya bisa ambil adalah pada saat di buku ini itu mungkin ibunya Toto Chan menghindari benar salah kan berbohong itu sebenarnya salah, tapi ibunya Toto Chan tidak menasihati dengan kamu bohong gini-gini, tapi dia mendengarkan, terus dia tahu, terus akhirnya dia mengkonfirmasi di hal lain, tapi tidak dengan kamu salah, kamu benar gitu. Betul. Iya kan, itu yang penting. Dan seperti yang di Wonder Bimba itu kan, kalau anak salah nulis itu bukan langsung dihapus, tapi dibiarkan aja mau diganti atau enggak. Betul. Itu boleh kok salah tuh. Nah, anak ketakutan di benar salah sebenarnya. Selama ini ya, semoga aja kita bisa mengantarkan. Dan ada juga satu kesimpulan, ternyata ketika seorang anak sedang melakukan hal di luar nalar kita, menurut kita ya, di luar nalar. Tapi sebenarnya buat mereka itu bukan di luar nalar. Sebenarnya anak tersebut sedang penasaran kan pada sesuatu. Is explore. Iya, dia explore. Ada anak yang harusnya dia melakukan sesuatu, dia mikir lama, mikir yang lain. Nah itu dianggap guru salah. Padahal dia sedang berpikir hal lain. Bukan hal yang fokus ini, karena kan ya kita balik lagi karena tadi ya sistem tadi. Nah di Wonder Bimba kita memberikan sistem yang bisa memberikan anak hal yang fleksibel, yang fun, itu yang intinya. Dan itu kita bisa ambil dari buku
kok relate ya gitu. Iya, banyak sekali yang relate ya. Banyak. Itu membangun kreativitas, kepercayaan diri, kemandirian juga anak kan. Itu sangat relate ya. Mudah-mudahan kita terus melakukan hal-hal baik seperti itu ya. Dan mudah-mudahan banyak anak-anak juga yang terbantu dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Dan orang tua juga akhirnya belajar juga untuk lebih bisa memahami anak. Betul, dunia anak. Iya, karena pada saat kita menyuruh anak kita belajar, kita udah belajar lagi belum? Iya, betul. Karena kan anak kita suruh belajar terus nih. Belajar itu kan bukan selalu dengan matematika, IPA, IPS yang belajar apa saja. Itu kan belajar apa saja. Termasuk salah satunya kita membahas buku ini, kita sedang belajar ya. Betul. Yeah. Kita sebenarnya self reminder juga ya buat kita juga sebagai pendidik juga yang jelas. Karena buku ini banyak insight baru. Oh, jadi kalau kita ketemu anak seharusnya kita seperti ini, karena yang jelas motivator, pendidik atau guru itu pasti melakukan banyak kesalahan juga kan. Dan itu bisa kita perbaiki, kita bisa tingkatkan lagi demi anak-anaknya juga. Dan semoga orang-orang tua, amin, ya termasuk Wonder People nih bisa ini ya Bu Mel. Oke, siap. Jadi gimana nih Bu Mel? Oke, jadi benar recommended banget ya. Iya. Oke, nih buat para ibu-ibu Bimba atau yang sinau sore atau teman-teman Wonder People semuanya. Jadi buku ini recommended banget untuk memahami dunia anak gitu. Kalau saya ingin mengutip perkataannya Ali bin Abi Thalib gitu ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup di zamannya, bukan di zamanmu, gitu ya. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mungkin kita ada sisi-sisi berikutnya ya. Iya, Oke. Kita akan bahas. Oke, terima kasih Mbak Putri. Sama-sama Bu Melani. Oke, terima kasih sudah juga mendedikasikan waktu, tenaga, ilmu untuk Wonder Bimba AIWO. Semoga tambah berkah, amin. Tambah banyak muridnya, tambah banyak yang tambah bermanfaat gitu ya. Amin, amin. Terima kasih. Oke, sampai sini dulu obrolan kita tentang bukunya Toto Chan, Gadis Cilik di Balik Jendela. Kalau ada pertanyaan nanti bisa jawab ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.